Jadi yang saya alami ini ternyata alhamdulillah memijahkan nilai itu mudah dan simple, karena ini sudah terbukti dengan cara sederhana ini oleh pemula yang tanpa pengalaman sama sekali itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Selamat datang para pemirsa. Di layar ini adalah keramba yang isinya ikan kecil-kecil atau disebut buraya nila. Jadi ini nila di atas keramba di atas kolam indukan, jadi menyatu dengan kolam indukan atau kolam pemijahan. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang memiliki hanya satu kolam seperti ini. Jadi untuk anakannya bisa dipindah dengan diakali memberikan keramba di dalam kolamnya. Ya, dengan tujuan, dengan maksud agar lebih mudah memelihara burayanya dan tidak dimakan oleh indukan yang lain. Memijahkan nila yang saya lakukan ini sebetulnya tanpa perencanaan ya, tapi ya alhamdulillah nikmat karunia dari Allah dapat panen buraya seperti ini. Ceritanya begini, dari dulu saya pernah budidaya nila tapi belum berhasil dan ada sisa sekitar 20 ekor. Nah, itu saya biarkan saja, saya pelihara sebagai hiburan saja di kolam ini, kolam beton ini. Saya juga tidak paham ini mana yang jantan dan mana nila yang betina. Tapi yang saya tahu bahwa di kolam ini dulu sering saya jumpai anakan atau buraya nila yang berenang di tepi-tepi kolam beton ini. Tapi karena masih bodoh dan tidak ada ilmu, tidak punya pengalaman, ya saya biarkan saja di kolam itu bersama indukannya ya. Pikir saya agar dimong atau dipelihara oleh induk ibunya. Pada akhirnya anakan nila itu hilang entah kemana, mungkin mati atau dimakan indukan. Tapi yang jelas tidak ada sisa kecuali 1-2 yang diambil oleh anak-anak untuk ditaruh di akuarium. Kemudian pas hari Minggu itu kolam saya bersihkan ya, saya ganti air, kemudian kotorannya saya buang. Nah, pas waktu pengurasan itu kok saya lihat itu ada telur nila yang berceceran. Wah, rupanya ada beberapa indukan nila yang sedang mengerami telur. Berangkat dari situlah kemudian saya meletakkan benda-benda seperti ini, genteng atau paron bekas dan lain-lain di dasar kolam ini. Harapannya agar indukan merasa nyaman laksana di alam atau habitat aslinya, sehingga bisa berkembang biak, berketurunan, berkelanjutan sehat sampai dewasa. Setelah itu beberapa hari kemudian saya lihat ada beberapa indukan nila yang tidak mau makan ketika saat dikasih makan. Nah, saya yakin nila-nila tersebut sedang mengerami telur. Pada saat itu saya punya keyakinan bahwa insya Allah saya akan panen buraya nila, jadi akan panen baby nila, dan saya merencanakan untuk mengangkat itu baby-babynya itu buraya itu untuk saya pisahkan ke wadah tersendiri. Lalu saya orderkan keramba ya, keramba hijau ini di marketplace. Tujuannya untuk memisahkan
menyendirikan para buraya ini agar tidak bercampur dengan indukan. Ini ukuran sekitar 1 meter ya, ukuran 1 meter untuk ketinggiannya 50 cm. Jadi ini adalah solusi karena saya tidak punya kolam lain untuk menampung buraya nila, maka ini adalah solusinya. Jadi dikasih keramba di dalam kolam indukan itu. Nah, makanya itu tampak indukan lewat berlalu lalang di bawah kerambanya. Jadi itu indukan bukan di dalam keramba tapi di bawah keramba. Alhamdulillah sekitar 2 atau 3 minggu ya, saya lupa persisnya, sejak mengganti air kolam itu dan meletakkan benda-benda seperti genteng ini, ada sekitar 4 ekor indukan nila yang memuntahkan baby nila ini atau larva atau buraya ini. Jadi dimuntahkan dari mulutnya, maka segera saya serok pelan-pelan, dan saya juga sudah belikan serokan baru. Saya serok pelan-pelan, kemudian saya masukkan ke dalam keramba ini. Jadi keramba ini posisinya ya, agar lebih jelasnya, ini posisinya adalah di dalam kolam indukan, yaitu kolam pemijahan itu sendiri. Nah, untuk menghindari hal-hal yang buruk, saya kasih ini aerator ya, 2 lubang ini. Sebetulnya tanpa aerator insya Allah bisa, karena airnya di sini bersih dan rutin saya bersihkan, saya ganti air, juga saya kasih filter. Tapi untuk lebih amannya tentu saya belikan aerator 2 lubang seperti ini. Untuk pakannya ya, hingga umur 3 hari. Umur 3 hari buraya nila ini belum membutuhkan pakan. Jadi belum saya kasih pakan, karena ketika keluar dari mulut induknya, buraya ini perutnya gendut-gendut dan seperti menggendong pakan bawaan gitu. Katanya sih ini kuning telur sebagai cadangan pakan. Maka itu tidak saya kasih pakan hingga kempes itu perutnya. Nah, setelah 3 hari baru dikasih pakan seadanya. Alhamdulillah ada sisa susu bubuk, maka itu saya berikan. Terkadang ada juga roti atau biskuit juga bisa dikasihkan. Boleh juga pelet 481 atau dibelikan khusus pelet juga boleh ya, pelet yang bubuk itu juga bisa. Tangkap, diamankan dan gak dimakan ibu ya. Untuk jumlahnya saya sendiri tidak bisa ngitung ya, ini berapa ini, karena begitu keluar dari mulut indukan langsung saya serok gitu, terus saya masukkan ke sini. Jadi jumlahnya berapa juga belum tahu. Dan ini rencananya sampai nanti insya Allah kalau sudah agak besar, saya sudah siapkan kolam beton di sebelah, itu nanti untuk pembesaran. Jadi akan saya besarkan di dalam sebuah kolam yang ukuran 2x3 ya. Ini jumlahnya berapa juga belum tahu, tapi seadanya ini semua nanti akan saya masukkan ke kolam beton ukuran 2x3. Demikian teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya jika kontennya bermanfaat. Lalu kesimpulannya apa atau intinya apa? Jadi yang saya alami ini ternyata alhamdulillah memijahkan nilai itu mudah dan simple, karena ini sudah terbukti dengan cara sederhana ini oleh pemula yang tanpa pengalaman sama sekali dalam tentang indukan nila itu bisa, yaitu dengan memberikan paralon bekas dan bata, juga talang air itu ke dalam kolam,
Insya Allah asalkan nilai itu nyaman, insya Allah bisa berkembang biak secara alami ya, tanpa harus menangkap lalu mengambil telurnya seperti itu. Jika ada kesalahan atau saran mohon diketikkan ya di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah tahap belajar ya, masih belajar, masih betul-betul newbie tanpa pengalaman apapun. Dan insya Allah akan saya update perkembangan dari nilai-nilai ini untuk kedepannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.